Lauderis Domine Deus meus. Semoga Engkau dipuji, ya Tuhanku dan Allahku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terlebih kepada orang tua, diakon yang akan ditahbiskan anak-anaknya ini menjadi imam, baik imam tarekat maupun imam diosesan. Saya hitung-hitung tadi malam, kami dulu 18 tahun 6 bulan, kami pertama sekali ditahbiskan di stasi Sarudik ini. 18 tahun 6 bulan yang lalu. Hasilnya saya, Pastor Yosef Sinaga, dan juga Pastor Mikael Sitanggang. Kebetulan kami ada bertiga di sini yang ditahbiskan 18 tahun yang lalu. Juga 6 imam diosesan, 6 imam ordo kapusin. Hari ini juga ada 3 imam diosesan, juga ada 3 imam ordo kapusin yang akan ditahbiskan. Semoga dari antara mereka nanti ada juga yang menjadi uskup dan juga provinsial. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Injil yang baru saja kita dengar tadi berbicara tentang kelahiran Yohanes Pembaptis yang membawa sukacita, yang membawa kegembiraan besar bagi Zakaria dan Elisabet. Kelahiran Yohanes Pembaptis sungguh-sungguh membawa sukacita kepada orang tuanya. Mengapa? Pertama, Yohanes lahir dari rahim Elisabet, ibunya yang sudah tua dan mandul. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang perempuan yang sudah tua, mandul, akhirnya mengandung dan melahirkan Yohanes Pembaptis. Zakaria dan Elisabet begitu gembira dan bersyukur kepada Allah karena Allah terlibat, Allah campur tangan dalam kehidupan keluarga atau pasangan ini. Dengan mengandung dan melahirkan seorang putra, aib dirinya dan keluarga mereka dihapus, karena bagi orang Yahudi seorang perempuan yang tidak bisa melahirkan, yang mandul, dan juga itu menjadi buah bibir masyarakat pada masyarakat Yahudi zaman itu. Zakaria dan Elisabet bersukacita, bergembira dan bersyukur karena apa yang tidak mungkin bagi mereka, tapi mungkin bagi Allah. Allah menyatakan dirinya, Allah campur tangan dalam kehidupan mereka. Allah bekerja dengan caranya, Allah bekerja dengan kehendaknya. Tindakan Allah dan keajaibannya tidak bisa diduga. Yang dituntut dari kita adalah iman. Haporseaon, famatida, itu yang dituntut dari kita. Zakaria dan Elisabet bersukacita dan bergembira karena anak mereka yang baru dilahirkan itu diberi nama Yohanes. Nama yang tidak pernah dipikirkan oleh keluarga ini. Yohanes berarti tangan Allah yang menolong, tangan Allah yang membantu. Di balik peristiwa ajaib yang dilakukan Allah dan di balik nama anak yang baru dilahirkan ini, Allah menunjukkan bahwa Dia selalu terlibat dan campur tangan dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Kegembiraan Elisabet pun semakin lengkap dan meluap karena dikunjungi Bunda Tuhan dan bayi yang ada dalam rahimnya. Elisabet bersukacita, bergembira karena Zakaria
suaminya sembuh dari kebisuan. Peristiwa ini menjadi tanda bahwa bayi yang dilahirkan ini akan menjadi sosok yang istimewa di masa depan karena tangan Allah menyertainya. Sejak saat itu, Allah memberikan kepada mereka tanggung jawab untuk mengasuh, membesarkan, dan mendidik Yohanes sampai ia besar dan berkarya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan keenam calon imam, calon tertahbis hari ini. Pengalaman Zakaria dan Elisabet mengajarkan kepada kita, terutama kepada para diakon kita yang akan ditahbiskan menjadi imam ini. Yang pertama adalah Allah menetapkan maksudnya, rencananya dalam diri para diakon ini, bahwa tanpa kedua orang tua yang dipanggil untuk mengandung, melahirkan, mengasuh, merawat, mendidik, dan mendekati Anda penuh cinta, Anda tidak mungkin ada dan tidak mungkin ditahbiskan menjadi imam Allah dan gerejanya pada hari ini. Karena itu, ingatlah, di saat mereka membesarkan dan membahagiakan Anda, mereka membahagiakan Allah dan seluruh umat Allah yang kelak yang akan Anda layani. Yang kedua adalah Anda dan kita semua yang terlahir dari kedua orang tua hendaknya bersyukur atas semua pengalaman hidup itu. Karena itu, setialah menjadi imam. Jangan lupa daratan. Jangan pernah melupakan orang tua dengan mencari orang tua asuh, angkat, adik angkat, dan angkat-angkat yang lain. Anda harus sadar bahwa setiap orang bersama Anda dengan cintanya. Setiap orang tua selalu menanamkan iman dan doa mereka selalu dilambungkan kepada kalian. Anda juga harus sadar bahwa seluruh umat Allah, baik yang tua, remaja, anak-anak, laki-laki, dan perempuan, adalah orang tua dan saudara-saudari Anda yang harus dilayani dengan semangat kasih. Oleh karena itu, Anda harus meneladani sukacita Zakaria dan Elisabet yang mengarahkan seluruh hati dan jiwa mereka kepada Allah. Yang ketiga adalah Anda yang adalah milik orang tua, keluarga, kini diserahkan menjadi milik Allah, menjadi milik gerejanya. Seperti Zakaria dan Elisabet serta Yohanes Pembaptis, rahmat yang mengalir dari setiap bentuk cobaan dalam kehidupan Anda dalam karya imamat kelak seharusnya mempersiapkan batin Anda untuk menjadi manusia yang sungguh-sungguh beriman, yang sungguh-sungguh taat, dan yang sungguh-sungguh setia dalam tugas dan karya pastoral kita. Untuk itu, perbaharuilah harapan Anda dan kita semua. Bukalah hati dan pikiran iman Anda untuk menerima harapan ilahi yang berdaya pembebasan. Dunia kita membutuhkan pembebasan, yaitu pembebasan dari tingginya egoisme diri, dari aneka bentuk kekerasan dan penindasan dan penderitaan, untuk menemukan kembali kedamaian, kebenaran, dan cinta persaudaraan. Inilah misi imamat yang kelak Anda hidupi dalam karya Anda kelak. Jadilah milik Allah dan milik gerejanya. Di saat Anda setia bekerja untuk Allah dan gerejanya dalam karya imamat, Anda menunjukkan cinta dan kesetiaan kepada orang tua dan umat Allah. Seperti pantun yang mengatakan begini:
Di sana taman, di sini taman. Di tengah-tengahnya ada gedung kesenian. Tetaplah tegar dan teguh dalam panggilan di tengah arus tantangan zaman. So sambua amaidola. Bei olive ita baru satua, me inete waa tosasada. Itu artinya kalian yang akan ditahbiskan hendaknya tetap bersyukur. Ingatlah bahwa kita pernah susah, pernah menderita, pernah banyak tantangan. Tapi dengan itu, dengan tahbisan ini, kita jangan lupa bersyukur. Amuatada ni faigi babua-bua ni tengeni. Artinya adalah perilakumu, Anda nanti dinilai bukan dari penampilanmu, bukan dari bagusnya sepeda motormu, bukan bagusnya mobil yang kamu bawa, bukan mantapnya pakaian-pakaian yang kamu pakai, tapi umat Allah akan menilai adalah bagaimana kelakuan, bagaimana budi pekertimu, dan bagaimana pelayananmu di tengah umat dan masyarakat. Songon nidoknya tua-tua ma dohonon. Poltak bulat tula mangihut bitang sidongdong. Ditupak debatata sayhora sita digonggom. Diupat dingin-dingin. Di hari-hari si rambe. Horas maton dibadingin, bama mora mata hita saluhutna jalagabe. Amin.